Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke cuy, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang Dimas Eki Pratama. Yang kita tahu kan musim kemarin Dimas Eki membalap di ajang FIM CV Moto2 bersama tim Style Mandalika Racing Team lah, kurang lebih namanya seperti itu karena saya juga namanya nggak hafal-hafal banget lah sebenarnya nama tim tersebut. Yang jelas di tim yang disponsori oleh Pertamina inilah seperti ini. Namun di musim 2022 ini Dimas Eki tidak jelas. Langsung aja saya to the point ke sana karena memang Dimas Eki sendiri yang ngomong di channelnya Dr. Tita bahwa dia di 2022 belum jelas akan membalap di kelas manapun, belum jelas. A few moments later. Dukanya cuma dua loh, yang lain nggak disebut loh. Ini adalah bentuk penghargaan karena terlepas dari jasa itu adalah etika rahasia perusahaan. Balap di mana? 2022. Harapannya Kok harapan? Berarti belum dong? belum ada omongan sama sekali. Berarti free agent. Sekarang sih free agent karena kan kontraknya kan sampai 2021. Dan terus Waduh. saya berjuang buat mencari sponsor. Berarti sekarang kesulitan sponsor. Belum ada. Jadi ada beberapa yang sudah Tapi belum deal kan? Belum deal. Jadi karena kan untuk balap itu sebenarnya kan nggak gampang. Tapi apa namanya? Yang buat problem apa? Skill iya ada, motor iya ada, karir experience ada, Iya. koneksi di Eropa ada, visa bahkan ngurus sendiri dulu pernah. Iya. Jadi sudah biasa OOTD, apa-apa tuku dewe bos. Iya, OOTD. Itu masuk. Ya, seperti yang sudah dikatakan Dimas Eki, memang dia belum memiliki sponsor, belum memiliki kontrak kejelasan di musim 2022 ini. Kalaupun dia harus membalap di kelas FIM CV Moto2 seperti tim sebelumnya di tahun sebelumnya, itu pasti sudah ada konfirmasi. Ya, secara keumuman memang seperti itu. Ketika membalap di ajang internasional, tim akan memastikan mungkin bahasa kasar seperti ya, lu besok sama gua lagi gitu kan, dan kita akan coba begini dan ya seperti itulah. Tapi ternyata sampai hari ini dan seperti yang diucapkan Dimas bahwa dia belum bisa mengatakan dia akan membalap di mana karena memang tidak ada konfirmasi apapun, kepastian apapun tentang dirinya akan membalap di mana, di ajang mana, di tim apa dan seperti apa. Nah, itu yang penting sebenarnya. Kenapa saya pakai data ini? Ya karena memang ini data yang paling fresh, yang baru aja di-upload oleh Dr. Tirta, pembicaraan tentang masa depan Dimas Eki Pratama. Sebelumnya di konten saya juga ada yang menanyakan tentang Dimas Eki Pratama dan saya jawab seperti ini. Ya, kenapa saya jawab seperti itu? Karena memang desas-desus dan berita yang berseliweran itu memang seperti itu demikian. Tapi saya nggak mungkin akan bikin konten tentang Dimas Eki tanpa menggunakan data ataupun yang keluar langsung dari mulut Dimas Eki. Itu kan nggak mungkin. Jadi kita nggak akan bisa seperti itu. Itu seperti hoax ataupun jadi berita-berita bohong lah. Namun karena ini sudah di-share dan juga sudah diucapkan langsung oleh Dimas Eki, baru saya akan bikin kontennya. Kenapa nggak ngundang Dimas Eki aja ke channel ini? Ya, hijau. Berat ini kan channel kecil, channel baru banget dan juga sebenarnya ya masih merintis untuk kehidupan. Oke, ngebahas Dimas Eki Pratama sebenarnya di usianya yang 29 tahun buat saya pribadi itu usia yang cukup eh, senior sebenarnya untuk di kelas Grand Prix ya. Kita bicara seperti itu ya, barometer kita adalah Fabio Quartararo yang baru aja juara dunia di musim 2021. Usianya ya belum nyampe segitu. Terus kita bicara lagi mungkin pembalap-pembalap yang lain ya. Sekarang kalau kita bicara usia paling tua di Grand Prix 2022 adalah Andrea Dovizioso. Dia usia 36 tahun. Nah, bisa kita katakan berarti kan selisihnya dengan Dimas Eki ada 7 tahunan kan. Nah, ini mungkin pihak sponsor ya. Ini saya ngomong mungkin bicara lebih dari kacamata penonton. Itu pihak sponsor akan melihat daripada segala hal. Mulai dari reputasi, prestasi, dan juga ya itu usia. Karena kalau kita bicara Dimas Eki, dia sudah sangat banyak banget reputasinya di ajang internasional, mau itu di FIM CV Moto2 ataupun di ajang Grand Prix. Itu rata-rata di kelasnya adalah kelas intermediate atau kelas menengah yang menggunakan motor-motor 600 cc dan juga 765 cc kan seperti itu. Dia pernah di Moto2, beberapa kali wildcard, terus juga pernah di FIM CV Moto2,
lama juga tuh ketika disponsori oleh Astra Honda Racing Team. Lalu dia juga dapat kesempatan untuk bisa di ajang Grand Prix Moto2 menggunakan Triumph 765cc yang 3 silinder itu. Nah, dari hal-hal tersebut ya mungkin pihak sponsor akan melihat reputasi Dimas Eki di situ. Ditambah dari kalkulasi usianya dan seperti hal-hal lainnya ya mungkin memang agak sedikit berat bagi Dimas Eki untuk mendapatkan sponsor. Itu yang sebenarnya memberatkan dia, tapi memang keinginan dia selalu pengen balap dan dia juga akan balap. Tapi di ajang manapun ya kita tahu balapan itu sangat mahal dan juga sangat ya bisa kita katakan duitnya tuh nggak dikit banget. Duitnya nggak dikit banget dan sponsor itu akan sedikit agak ya berat lah untuk bisa mengeluarkan dana untuk seorang satu pembalap. Dan itu beda sama mungkin dunia bola ya. Kalau dunia bola itu ya karena mungkin bola itu lebih mudah ditonton oleh banyak orang, terus juga lebih mudah dilihat gitu kan apa sponsornya menempel di baju dan segala macam. Itu memang agak berbeda ketika pembalap itu kan pembalap itu ada satu dan memang sedikit agak gambling sebenarnya sih untuk sponsor bisa mensponsori seorang pembalap. Ya kalau mensponsori seorang Marc Marquez atau Valentino Rossi itu udah jelas ya kan, reputasinya yaitu juara dunia dan juga skillnya nggak main-main dan segala macam yang akhirnya mereka bisa mengeluarkan dana yang nggak kecil juga untuk bisa mensponsori Marc Marquez. Tapi untuk pembalap lain itu kan mereka harus mengkalkulasikan lagi antara dana dan juga reputasi si pembalap itu sendiri. Ya buat saya pribadi sih ya semoga aja Dimas Eki dengan usianya yang 29 tahun ini yang belum tua banget dan juga skillnya juga masih cukup ya bisa lah bersaing di ajang Asia ataupun di kelas Superbike, Superport itu saya yakin Dimas Eki masih cukup bisa paling nggak berada di posisi tengah lah, nggak sampai posisi bawah banget. Karena kita lihat kemarin di musim 2021 pun di timnya itu apa dengan sponsor dari Pertamina dan Mandalika itu kita lihat Dimas Eki nggak dibontot banget posisinya kan, berarti kan dia masih punya apa ya skill yang cukup bagus untuk bisa mengejar di posisi 10 besar. Sebenarnya seperti itu sih. Kayak saya yakin kalau di kelas super sport itu Dimas Eki masih cukup bisa mengimbangi lah lawan-lawannya untuk bisa bersaing di posisi yang nggak buntut-buntut amat lah. Paling nggak di 15 besar itu pasti saya yakin bisa lah. Karena Dimas Eki basicnya itu memang dia berawal dari motor-motor super sport sih. Seperti itu, Bre. Yang terbaik aja buat Dimas Eki kalau buat saya pribadi ya. Paling nggak yang saya harapkan banget ya itu adalah banyak pembalap Indonesia yang bertarung di ajang internasional. Itu aja. Cuma sekedar seperti itu yang saya harapkan. Jadi nggak cuma ada satu pembalap, dua pembalap, tiga pembalap, nggak. Saya pengen banyak pembalap yang ada di ajang internasional. Jadi biar seluruh kesempatan itu bisa merasakan gitu kan, pembalap-pembalap bisa merasakan. Ya memang sekarang ini kan lebih mudah kalau kita bicara mau jadi pembalap itu banyak banget step by step untuk bisa menuju ke ajang internasional. Kita sebut aja mungkin ada Honda Racing School ya kan yang waktu itu pernah kita bahas juga. Terus ada juga Asia Talent Cup, ada ya terus setelahnya mungkin ada Asia Road Racing Championship, itu lebih kepada tim-tim yang membawa mereka ke sana. Terus ada Red Bull Rookies Cup. Nah, banyak banget sebenarnya perjenjangan yang bisa mengantarkan pembalap-pembalap di seluruh dunia untuk bisa sampai ke jenjang MotoGP ataupun World Superbike. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya harusnya sudah lebih mudah. Kalau buat saya pribadi adalah sebenarnya pembalap itu ketika mereka memiliki kesempatan yang sudah dia pegang, itu harus segera bagaimanapun caranya nggak usah banyak mengeluh untuk menunjukkan kemampuannya. Oke lah, terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.